Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyadhatul Muna dengan nomor induk mahasiswa 1907030007. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir MK Biolaut yang diampu oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Soal yang pertama adalah apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik. Nah, salinitas itu adalah jumlah kadar garam yang terlarut dalam 1 liter air. Biasanya dinyatakan dengan satuan per mil. Adapun faktor yang mempengaruhi salinitas adalah pola siklus air, curah hujan, penguapan, dan aliran sungai. Salinitas akan mempengaruhi sistem fisiologi biota akuatik, baik itu ikan di air tawar maupun biota di air asin. Ikan di air laut biasanya hidup pada salinitas 30-40 per mil. Sedangkan ikan di air tawar biasanya hidup pada salinitas 0,5 per mil. Jika salinitas lebih tinggi dari kadarnya, maka ikan tersebut akan stres dan akan melakukan osmoregulasi, yaitu kemampuan tubuh ikan untuk menyeimbangkan cairan tubuh dengan cairan di lingkungannya. Semakin tinggi tingkat salinitas di suatu perairan, maka ikan tersebut akan semakin banyak membutuhkan energi untuk melakukan osmoregulasi. Dan sebaliknya, jika semakin rendah salinitas, maka kebutuhan energi ikan juga semakin rendah untuk melakukan osmoregulasi. Semakin tinggi salinitas, maka tingkat osmoregulasi juga semakin tinggi, hingga hal tersebut bahkan akan membuat ikan tersebut terancam dan mati. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas dan apa pengaruhnya terhadap biota akuatik? Muara atau disebut juga dengan estuari adalah wilayah sungai semi tertutup di mana air laut yang bersalinitas tinggi bercampur dengan air tawar. Kondisi ini disebut dengan kondisi yang dinamis karena adanya perubahan baik itu lingkungan fisik maupun biologisnya. Nah, di sini akan terbentuk komunitas yang unik, yaitu terbentuknya air payau dengan salinitas yang berfluktuasi. Wilayah muara ini merupakan wilayah yang paling subur dan paling baik untuk produktivitas biota akuatik. Karena semua nutrisi yang dari darat itu mengalir ke sungai dan terakumulasi di muara. Di muara juga terdapat sinar matahari yang baik, intensitas cahaya yang baik, dan juga fitoplankton yang melimpah. Di muara juga terdapat hutan mangrove yang membantu untuk pemijahan ikan sebagai tempat pemijahan ikan yang baik di akuatik. Kemudian, apakah fluktuasi salinitas di muara tersebut akan mempengaruhi tingkah laku ikan? Nah, biota akuatik yang hidup di muara itu akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga tentu saja tidak mempengaruhi kehidupan ikan tersebut. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak dari El Nino dan La Nina? El Nino adalah suatu fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya. Sedangkan La Nina adalah fenomena suhu muka laut wilayah Samudra Pasifik di mana bagian tengahnya mengalami pendinginan. Sedangkan La Nina adalah fenomena suhu muka laut wilayah Samudra Pasifik di mana bagian tengahnya mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Adapun dampaknya jika di wilayah Indonesia adalah El Nino akan menyebabkan curah hujan kurang hingga akan menyebabkan kekeringan di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan La Nina akan menyebabkan curah hujan tinggi sehingga akan terjadinya curah hujan musiman ataupun bulanan di wilayah Indonesia. Soal yang keempat adalah bagaimana solusi untuk mengatasi sampah laut. Sampah laut dapat diatasi yang pertama dengan menyediakan tong sampah bagi para nelayan, di mana nanti sampah-sampah yang ada di perairan akan dibawa ke daratan dan dikumpulkan di bank sampah. Kemudian diadakannya reuse the refuel, di mana sampah tersebut akan diolah menjadi bahan bakar. Kemudian selain itu juga dapat sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang akan didaur ulang agar dapat menjadi barang yang bernilai guna lagi. Soal yang kelima adalah mengapa plankton disebut sebagai produsen primer dan sebagai bioindikator suatu perairan. Plankton, tepatnya fitoplankton, yang disebut sebagai produsen primer karena fitoplankton merupakan satu-satunya organisme perairan yang ukurannya mikroskopis yang memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis, di mana nantinya akan menghasilkan energi dan dapat membuat makanan sendiri. Nah, jadi fitoplankton merupakan produsen primer satu-satunya yang ada pada rantai makanan. Jika tidak ada fitoplankton, maka rantai makanan akan terganggu. Selain itu, fitoplankton juga merupakan penghasil oksigen setengah daripada seluruh dunia, di mana oksigen itu dibutuhkan untuk respirasi biota yang ada di laut. Plankton juga dapat digunakan sebagai bioindikator perairan karena plankton ini sangat peka terhadap pencemaran air laut. Semakin sedikit plankton yang ada di perairan, maka semakin tercemar perairan tersebut.
musnahnya atau berkurangnya fitoplankton di laut akan mempengaruhi seluruh biota yang ada di laut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.